Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nafa Amelia Putri, NIM 2038114. Saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran ilmu alamiah dasar, yaitu teori terbentuknya alam semesta, litosfer, hidrosfer, atmosfer, pedosfer, dan biosfer. Asal mula kehidupan geografi, kehidupan evolusi. Teori terbentuknya alam semesta. Manusia berusaha memahami alam semesta ini dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Pada zaman sekarang, kerajaan Yunani, orang percaya bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta, geosentrisme. Namun, berkat pengamatan dan pemikiran yang lebih tajam, pandangan itu berubah sejak zaman abad pertengahan yang diperopori oleh Copernicus menjadi heliosentrik, yaitu matahari menjadi pusat peredarannya bumi dan planet-planet lainnya. Kehidupan adalah fenomena untuk perwujudan adanya hidup, yaitu keadaan yang membedakan organisme makhluk hidup dengan benda mati. Berbagai jenis organisme dapat ditemukan di dalam biosfer bumi. Ciri umum organisme-organisme tersebut tumbuhan, hewan, fungsi, porista, archaea, bakteri, yang bentuknya sel perbahanan dasar karbon dan air dengan pengaturan kompleks dan informasi genetik yang dapat diwariskan. Organisme-organisme tersebut melakukan metabolisme, mampu tumbuh dan berkembang, tanggapan terhadap rangsangan kembang biak, dan beradaptasi terhadap lingkungannya melalui seleksi alam. Ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan mencakup keteraturan, reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, pemanfaatan energi, respon terhadap lingkungan, homeostasis dan adaptasi evolusioner. Terbentuk makhluk hidup dengan benda mati. A. Komposisi kimia. B. Organisasi. C. Metabolisme. D. Iritabilitas. E. Reproduksi. F. Tumbuhan yang mempunyai daur hidup. Geosfer adalah bagian dari bumi yang terdapat makhluk hidup yang di dalamnya, dan mereka mengambil sebagian besar dari makanan, mineral-mineral, dan bahan bakar. Secara etimologi, geosfer berasal dari bahasa Yunani. Geos artinya bumi dan fer atau stafer artinya permukaan. Secara umum, geosfer adalah lapisan atau esfera yang terdapat di bumi dan terletak pada permukaan maupun di bawah permukaan bumi, serta lapisan bumi tersebut berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan di bumi. Geosfer adalah lingkungan di permukaan bumi yang meliputi 1. Litosfer, yaitu lingkungan kulit bumi atau kerak bumi. Yang selanjutnya atmosfer, yaitu lingkungan udara. Yang selanjutnya hidrosfer, yaitu lingkungan perairan. Dan yang terakhir yaitu biosfer, lingkungan makhluk hidup. Kehidupan adalah fenomena untuk perwujudan adanya hidup, yaitu keadaan yang membedakan organisme makhluk hidup dengan benda mati. Berbagai jenis organisme dapat ditemukan di dalam biosfer bumi. Ciri umum organisme-organisme tersebut yaitu tumbuhan, hewan, fungsi, porista, dan aerotea. Dan bakteri ialah bentuknya sel bahan dasar karbon dan air dengan pengaturan kompleks dan informasi genetik yang dapat diwariskan. Organisme-organisme tersebut melakukan metabolisme, mampu tumbuh dan berkembang, tanggapan terhadap rangsangan, berkembang biak, dan beradaptasi terhadap lingkungan melalui seleksi alam. Kapan mulai ada kehidupan di bumi? Usia bumi berkurang lebih dari 3.000 juta tahun. Namun, hadirnya kehidupan di atas bumi barulah sekitar 2.000 tahun dan berawal dari makhluk yang sangat sederhana. Hal itu diketahui berdasarkan penelitian dan analisis dengan menggunakan metode perbandingan zat radioaktif dan zat hasil seluruhnya. Dengan metode ini pula diperkirakan bahwa bumi ini telah membentuk batuan sejak 5.000 juta tahun yang lalu.
dari berbagai penelitian terhadap batuan yang berumur 3,5 juta tahun yang telah menunjukkan tanda-tanda hidup atau fosil. Teori abiogenesis. Menurut teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup, atau dengan kata lain, makhluk hidup adalah ada dengan sendirinya. Oleh karena itu, makhluk itu ada dengan sendirinya. Maka teori ini dikenal dengan teori generatio spontanea. Generation spontanea berarti penciptanya yang menjadi secara spontan. Artinya bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup dan secara spontan. Aristoteles merupakan salah satu pelopor teori ini. Teori ini diajukan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pendukung teori ini antara lain Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Leo Pasteur. Francesco Redi merupakan orang pertama yang melakukan penelitian untuk membantah teori abiogenesis. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.